Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Arya Prananda dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang dengan NIM 2112061046. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat video mengenai pembahasan soal UAS agama Hindu. Jadi langsung saja yaitu yang pertama soalnya, yaitu adakah hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten? Kalau menurut saya pribadi ada, yaitu saat kita melaksanakan yoga, pikiran kita itu harus tenang dan kita harus melatih kesabaran dan semua aspek lainnya supaya saling berkesinambungan dan menciptakan sebuah harmoni. Sama halnya dengan membuat banten, yang dimana saat membuat banten kita harus berpikiran tenang, nyaman, tulus, ikhlas, dan lain sebagainya yang bersifat positif bagi rohani dan jasmani kita, yang dimana akan menghasilkan sebuah banten yang tidak hanya bagus, tetapi juga banten itu merupakan banten yang tulus, ikhlas, dan penuh kasih sayang kita berikan atau kita tujukan kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa sebagai wujud rasa syukur dan penghormatan kepada beliau. Oleh karena itu, pelaksanaan yoga dan membuat banten ada hubungannya, yaitu saling melaksanakan kegiatan yang positif bagi rohani dan juga jasmani kita. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu berikanlah pendapatmu apakah kelebihan banten dalam tradisi Hindu. Jadi kalau menurut saya pribadi, kelebihan banten dalam tradisi agama Hindu adalah banten itu wujud ataupun bentuknya indah. Mengapa indah? Karena dibuatnya dengan tulus dan ikhlas oleh sang pembuat banten, yang juga menambah nilai keindahan banten tersebut jika dilihat dengan mata langsung atau dengan kekuatan tertentu. Tradisi membuat banten jika ada suatu acara keagamaan sudah dilakukan oleh umat Hindu di Bali sejak dahulu kala. Dan sampai sekarang ini, di era modern seperti sekarang, pembuatan banten masih tetap dilakukan. Selain sebagai simbol wujud syukur dan bentuk pemujian kepada Tuhan, pembuatan banten juga sebagai warisan budaya oleh leluhur umat Hindu di Bali. Pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan pendapatmu bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak selaras dengan ajaran agama Hindu. Konsep apakah dalam agama Hindu yang dilanggar? Dan beri contoh. Korupsi merupakan tindakan mengambil barang atau sesuatu yang bukan milik kita, yang akan mengakibatkan kerugian bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Korupsi merupakan suatu hal yang dilarang di agama Hindu. Ada banyak sekali konsep dilanggar karena melakukan korupsi menurut ajaran agama Hindu. Misalnya saja sebagai contoh, yaitu melanggar Trihita Karana, yaitu melanggar parayangan dan juga pawongan, salah satu bagian dari Trihita Karana. Melanggar parayangan karena kita harusnya selalu mengingat dan memuja Tuhan supaya bisa harmonis dengan beliau. Tapi jika melakukan korupsi, itu artinya kita tidak ingat dengan Tuhan karena melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajarannya. Dan selanjutnya itu melanggar pawongan, karena kita seharusnya berhubungan harmonis dengan sesama manusia. Tetapi jika melakukan korupsi, itu akan merugikan manusia lain dan tidak bisa harmonis dengan sesama manusia atau manusia yang lainnya. Untuk nomor 4, pertanyaannya itu, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan? Dan beri contoh. Saat kita atau saya mengunjungi atau datang ke sebuah panti asuhan untuk berbagi dengan anak-anak di sana, banyak sekali hal yang bisa saya pelajari dari mereka dan bisa saya terapkan untuk anak-anak di sana. Sebagai contoh, yaitu kita mendapatkan pelajaran bahwa tidak semua manusia itu beruntung. Ya, tidak semua manusia itu beruntung. Ada yang di atas kita, bahkan ada juga yang di bawah kita. Dan kita diajarkan supaya selalu bersyukur dengan semua keadaan yang sekarang ini kita miliki. Saya juga sangat senang saat bisa memberikan sesuatu yang walaupun tidak berwujud dana atau modal, tapi akan bermanfaat ke depannya bagi anak-anak di panti asuhan. Yaitu saya akan memberikan dan mengajarkan anak-anak tentang pengalaman dan juga pengetahuan yang saya miliki dan bisa saya berikan kepada anak-anak yang bisa berguna bagi masa depan mereka. Selanjutnya yaitu nomor 5, pertanyaannya itu, manusia yang dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah yang mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungannya kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia?
Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Baik, untuk jawaban nomor 5 yaitu menurut saya ada hubungannya antara kepasrahan dengan sifat korupsi yang ada pada diri manusia. Itu hubungannya sederhana saja. Jika seseorang manusia pasrah, maka manusia tersebut pasti akan memiliki niat untuk melakukan kegiatan yang bersifat negatif. Misalnya saja melakukan tindakan korupsi. Itulah hubungan antara manusia yang merasa pasrah dengan melakukan tindakan negatif seperti korupsi. Jadi saat manusia merasa pasrah, dia akan dalam tanda kutip melenceng dari jalan kebenaran dan akan masuk atau mengikuti jalan yang tidak benar seperti melakukan korupsi. Untuk pertanyaan yang keenam yaitu dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia menumpuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat menjadi atau mencapai kesempurnaan hubungan dan juga lain sebagainya. Hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengajian center yoga selama ini. Jadi setelah saya menghubungkan, saya mempunyai pendapat yaitu semua hal yang ada di dunia ini harus diimbangkan dan diselaraskan. Misalnya saja saat melakukan yoga harus melaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan supaya banyak manfaat yang akan kita terima. Jika ada satu saja yang tidak selaras, maka akan ada hasil yang negatif atau tidak memuaskan. Oleh karena itu, kita harus bisa untuk menyeimbangkan ketiga hal tersebut, yaitu menyeimbangkan dan melaraskan pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Untuk pertanyaan yang ketujuh yaitu dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Jadi makna dari ungkapan yang dimaksud Bhagavad Gita tersebut menurut saya adalah memang berat jika seorang manusia ingin lepas dari keduniawian. Memang berat, tetapi manusia tetap bisa berbakti kepada Tuhan tidak hanya dengan cara melepaskan diri dari keduniawian yang dianggap sulit, tetapi juga bisa melaksanakan hal yang mudah supaya bisa terus berbakti kepada Tuhan. Misalnya saja yaitu melakukan semua pekerjaan dan kewajiban kita seperti sembahyang. Maka hidup kita pasti akan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaan yang ke-8 yaitu banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Jadi kalau menurut saya ngaben itu sangat dan wajib dilakukan menurut pendapat saya. Karena selain untuk menjaga warisan budaya dari leluhur, ngaben juga merupakan suatu hal yang harus dilakukan yang tercantum juga di ajaran agama Hindu. Ngaben diperlukan untuk mengantarkan orang yang sudah meninggal lebih tinggi lagi dan lebih dekat lagi kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Karena setelah orang meninggal dan dikubur atau dibakar, badan kasar mereka sudah kembali lagi ke tempat asalnya yaitu ke Panca Mahabhuta. Tetapi menurut saya atma atau badan halus yang biasanya disebut sebagai roh atau jiwa itu saat seseorang meninggal itu masih belum bisa mencapai atau bahkan mendekati ide Sang Yang Widi Wasa. Karena bisa dibilang masih belum siap untuk bersatu dengannya, dengan ide Sang Yang Widi Wasa. Oleh karena itu, ngaben dilakukan agar jiwa atau atman yang biasanya disebut roh tersebut bisa menggapai dan bersatu dengan ide Sang Yang Widi Wasa. Jadi sekali lagi, apakah ngaben itu perlu dilakukan? Menurut saya sangat perlu untuk tetap dilakukan walaupun boros biaya yang dikeluarkan besar, tapi kita harus tetap melakukannya. Pasti akan ada bantuan dari Tuhan untuk memberikan biaya yang diperlukan, dan juga ngaben itu merupakan upacara manusianya untuk menghormati orang yang sudah meninggal, dan upacara fitriyatnya yang merupakan tugas terakhir seorang anak jika orang tuanya sudah meninggal.
Pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 9. Banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besar seperti ngentek linggih dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Jadi menurut saya itu merupakan pelaksanaan salah satu triguna, yaitu rajas, dimana kita melakukan yakni tidak ikhlas dan lebih mengutamakan untuk memamerkannya saja. Karena manusia punya sifat alami untuk tidak mau kalah dengan orang lain, maka sifat pamer pun muncul supaya bisa menunjukkan perbedaan yang dimiliki antara dia dengan manusia lain. Ini merupakan tindakan yang salah menurut saya, karena niatnya haruslah dengan tulus dan tanpa ada niat pamer. Sebaiknya juga kita bisa menyeimbangkan supaya lebih baik lagi, yaitu melaksanakan niatnya yang sedang saja tetapi ikhlas, dan juga kita tetap membantu menyumbang beasiswa ke anak-anak miskin supaya masa depan anak-anak tersebut bisa cerah dan anak-anak tersebut bisa menjadi orang yang berguna ke depannya. Untuk pertanyaan yang terakhir itu nomor 10. Yatra Yoga Supra Krishna Yatra Partha Danur Dara Tatra Sirir Yijayo Butir Durvya Nitir Matir Mana. Mohon maaf karena pengucapan saya kurang jelas dan kurang bermakna, karena saya juga masih belum terlalu bisa membaca sloka di Bhagavad Gita, dan dimana memiliki arti Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa. Di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Merupakan Bhagavad Gita 18 sloka 78. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau menurut saya contoh dari pelaksanaan sloka Bhagavad Gita tersebut dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya di mana ada kegiatan yang baik, maka hasilnya pun akan baik. Kalau menurut saya pribadi arti dari sloka tersebut seperti itu. Contohnya yaitu ketika kita ngayah atau membantu di pura untuk bersih-bersih, mengumpulkan dana punya dan lain sebagainya, yang tentunya merupakan kegiatan yang baik dan positif. Pasti juga kita ke depannya akan mendapatkan hasil yang baik dan positif pula. Misalnya saja kita akan sering mendapatkan bantuan dari orang lain yang bahkan kita tidak meminta bantuan, tetapi mereka dengan sukarela memberikan bantuan kepada kita. Baik, sekian pembahasan soal-soal UAS agama Hindu. Jika ada salah kata yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja katakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup video kali ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Suksema. Terima kasih.